Berita meninggalnya Paus Fransiskus menghentikan dunia, namun visi Padre Pio tentang apa yang terjadi selanjutnya di surga akan membuat Anda terdiam dan berubah selamanya. Seluruh dunia gemetar dengan berita yang menggoncangkan fondasi keimanan kita. Paus Fransiskus telah berangkat ke rumah Bapa. Saat ini jutaan umat Katolik di seluruh dunia bersatu dalam doa. Lonceng gereja berbunyi dengan suara yang memadukan kesedihan dan harapan. Namun ketika kita di bumi mengalami kehilangan ini, pernahkah Anda bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di surga ketika seorang paus meninggalkan dunia ini? Kita tidak berbicara tentang sembarang jiwa. Kita berbicara tentang wakil Kristus di bumi, penerus Petrus, gembala universal gereja. Kepergiannya bukanlah perpisahan yang sederhana. Ini adalah peristiwa yang mengguncang dunia, yang terlihat dan tidak terlihat. Jika Anda pernah bertanya-tanya apa yang terjadi pada momen sakral ketika cincin nelayan dibiarkan kosong, hari ini saya mengundang Anda ke perjalanan spiritual yang luar biasa. Karena Padre Pio, saudara Kapusin yang rendah hati, yang menyandang stigmata Kristus selama 50 tahun, menerima wahyu yang menakjubkan mengenai misteri ini. Tahan! Ingin mengetahui apa yang terjadi ketika seorang paus memasuki keabadian? Sukai video ini, beri komentar Pio untuk menunjukkan dukungan Anda, berlangganan, dan nantikan momen tak terduga yang tidak akan Anda percayai. Tahukah Anda bahwa, menurut penglihatan Padre Pio, tepat pada saat seorang paus menghembuskan nafas terakhirnya, seluruh surga bergerak. Para malaikat membentuk barisan, orang-orang kudus berkumpul, dan keheningan suci menyelimuti dunia spiritual ketika jiwa Bapa Suci melintasi ambang batas antara dunia ini dan keabadian. Apa yang akan saya ungkapkan tidak akan Anda dengar di berita. Anda tidak akan membacanya di koran. Ini adalah kebenaran-kebenaran yang telah dijaga dalam hati gereja, diwariskan melalui jiwa-jiwa mistis seperti Padre Pio, yang mempunyai hak istimewa untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Jika Anda percaya bahwa misteri surgawi diwahyukan untuk memperkuat iman kita, tulislah di komentar. Padre Pio, terangkan pemahaman saya, karena apa yang Anda temukan hari ini akan selamanya mengubah cara Anda memahami peran paus dalam rencana kekal Tuhan. Bersiaplah untuk mempelajari kebenaran tentang penghakiman khusus seorang paus, sambutan yang menantinya di surga, dan tanggung jawab besar yang dipikulnya selama kehidupannya di dunia. Sebab sementara kita hanya melihat sosoknya yang berpakaian putih, maka surga memandang sang gembala yang harus mempertanggungjawabkan setiap dombanya. Untuk memahami apa yang terjadi di surga ketika seorang paus meninggal, pertama-tama kita harus memahami keunikan misinya di bumi. Kami tidak hanya berbicara tentang pemimpin agama lain, kita sedang memikirkan penerus langsung Petrus yang kepadanya Kristus sendiri mempercayakan kunci kerajaan surga. Padre Pio menjelaskan dalam ajaran terdalamnya bahwa ketika seseorang menerima jubah kepausan, terjadi transformasi spiritual yang luar biasa. Jiwanya selamanya ditandai dengan meterai yang tak terhapuskan, sebuah jejak ilahi yang mengidentifikasi dia sebagai gembala tertinggi gereja yang kelihatan. Ini bukanlah peran yang diambil dan dikesampingkan. Itu adalah identitas yang akan menemani jiwa itu selamanya. Pernahkah Anda merenungkan apa artinya menjadi suara Kristus bagi jutaan orang? Padre Pio mengatakan, tanggung jawab ini akan membuat para malaikat pun gemetar. Ketika seorang paus berbicara ex cathedra mengenai masalah iman dan moral, Roh Kudus sendiri memastikan bahwa kata-katanya mencerminkan kebenaran ilahi. Apakah ada misi manusia lain yang memiliki transendensi seperti itu? Selama berabad-abad, para paus telah menghadapi cobaan luar biasa yang telah membentuk jiwa mereka dengan cara yang unik. Saya memikirkan para paus awal yang meninggal sebagai martir, menumpahkan darah mereka sebagai benih gereja, atau para paus seperti Santo Yohanes Paulus II, yang dalam penderitaannya yang panjang, mengubah penderitaannya menjadi sebuah persembahan bagi gereja. Benediktus XIX, yang pengunduran diri bersejarahnya, mengungkapkan bahwa kerendahan hati bisa lebih kuat daripada keinginan untuk mempertahankan kekuasaan, dan Paus Fransiskus yang kesederhanaannya mengingatkan kita bahwa belas kasihan adalah wajah Allah yang paling autentik.
Saudara-saudari yang bergabung dengan kami, Padre Pio mengungkapkan kepada kami, Rosario adalah senjata untuk masa kini. Dan sama seperti jiwa Paus yang bersiap menghadapi pertemuannya dengan Tuhan, kita juga harus memperkuat hubungan spiritual kita setiap hari. Untuk membantu Anda di jalur ini, kami telah menyiapkan e-book khusus, Kekuatan Rosario bersama Padre Pio, Mukjizat, Perlindungan, dan Rahmat Ilahi. Harta spiritual ini akan mengajarkan Anda untuk berdoa Rosario dengan devosi yang sama seperti Padre Pio. Anda akan menemukan kesaksian dari mereka yang mengalami mukjizat melalui doa yang kuat ini dan menerima panduan 30 hari dengan niat harian yang akan mengubah kehidupan rohani Anda. Ini juga mencakup doa-doa khusus untuk perlindungan dan penyembuhan yang diungkapkan oleh orang suci itu sendiri, sempurna untuk mempersiapkan jiwa Anda menghadapi pertemuan terakhir dengan Tuhan. Temukan tautannya di komentar dan mulailah hari ini untuk membangun jalan Anda menuju keabadian dengan ajaran surgawi ini. Namun mari kita kembali ke topik kita. Kematian seorang paus bukanlah akhir dari pelayanannya. Faktanya, menurut Wahyu Padre Pio, hal ini hanyalah permulaan dari sebuah tahap baru dalam pelayanan kekalnya kepada gereja. Dalam percakapannya dengan anak-anak rohaninya, Padre Pio menggambarkan dengan sangat rinci apa yang terjadi tepat pada saat seorang paus meninggalkan dunia ini. Menurut Santo Pietrelcina, momen itu ditandai dengan kehadiran makhluk surgawi yang luar biasa. Ketika nafas terakhir keluar dari bibir paus, seluruh surga bergerak dalam gerakan yang terkoordinasi dengan sempurna. Michael sang malaikat agung, pangeran bala tentara surgawi, menampilkan dirinya secara pribadi untuk mengawal jiwa paus. Dia tidak datang sendiri, dia ditemani oleh legiun malaikat yang membentuk pengawal kehormatan. Namun hal yang paling mengherankan menurut penglihatan Padre Pio adalah bahwa pada saat itu Yesus Kristus sendiri hadir, bukan sebagai hakim belum, melainkan sebagai gembala yang baik yang datang untuk menerima wakilnya di bumi. Ini adalah pertemuan keintiman yang tak terbayangkan, di mana kata-kata manusia tidak dapat menggambarkannya. Jiwa paus yang baru dibebaskan dari tubuh fana mengalami kejernihan mental yang mutlak. Dalam sekejap, ia memahami besarnya misi yang dimilikinya. Ia melihat dengan kejelasan sempurna setiap keputusan yang dibuat, setiap kata yang diucapkan, setiap berkat yang diberikan. Peralihan dari kehidupan duniawi menuju kekekalan, ibarat terbangun dari mimpi untuk menjumpai kenyataan paling autentik. Padre Pio menceritakan bahwa momen wahyu ini sungguh luar biasa, namun juga penuh belas kasihan. Seolah-olah ada selubung yang terlepas dari mata jiwa kepausan, yang memungkinkannya untuk melihat tidak hanya pencapaian-pencapaian yang terlihat, tetapi juga buah-buah tersembunyi dari masa kepausannya, buah-buah yang tetap tidak terlihat selama kehidupannya di dunia. Dapatkah Anda membayangkan penghiburan saat mengetahui berapa banyak doa dalam hati yang terkabul? Berapa banyak jiwa yang menemukan harapan melalui kata-kata yang tampaknya tidak berarti. Ini adalah momen ketika kebenaran menyinari segala sesuatu dengan cahaya yang tidak menyilaukan, namun memperjelas, yang tidak menghakimi, namun menyingkapkan. Selama transisi ini, yang bagi kita mungkin tampak seperti sekejap, tetapi dalam dimensi spiritual memiliki durasi yang berbeda, jiwa paus dimurnikan dari keterikatan duniawi yang terakhir. Gelar, penghargaan, kritik, dan tepuk tangan, semuanya tertinggal. Yang tersisa hanyalah esensinya. Manusia di hadapan Allah saat ia bersiap untuk langkah berikutnya dalam perjalanan kekalnya. Penghakiman khusus yang akan menguji bagaimana ia menggembalakan kawanan domba yang dipercayakan kepadanya. Kini kita sampai pada saat yang paling khusyuk, penghakiman khusus. Padre Pio menjelaskan bahwa penghakiman terhadap jiwa seorang paus memiliki kedalaman yang unik, bukan karena Tuhan pilih kasih, tetapi karena tanggung jawab yang dipercayakan memerlukan pengawasan yang sebanding dengan kekuatan spiritual yang diberikan. Dalam Lukas 12 ayat 48, setiap orang yang diberi banyak akan dituntut banyak, dan siapa yang diberi banyak akan diminta lebih banyak. Kata-kata Yesus ini memiliki arti khusus ketika diterapkan pada paus tertinggi. Menurut penglihatan Padre Pio, pada momen khidmat itu,
Jiwa kepausan berdiri di hadapan pengadilan di mana Kristus sendiri yang memimpin sebagai hakim tertinggi. Di sebelah kanannya adalah Maria, Bunda Gereja, yang menjadi perantara dengan hati keibuannya. Di sebelah kirinya adalah Petrus, paus pertama, sebagai saksi hidup tradisi kerasulan yang diuji dalam penghakiman yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Padre Pio mengungkapkan bahwa kriterianya sangat berbeda dengan kriteria yang kita hargai di bumi. Meskipun di sini kita memuji kesuksesan, popularitas, atau pencapaian besar yang terlihat, di sana kesetiaan, kerendahan hati, dan kasih tanpa pamrih diukur. Seorang paus yang tampaknya gagal di mata dunia mungkin akan bersinar dengan cahaya yang luar biasa jika hatinya tetap setia kepada Kristus dalam kesulitan. Dinilai bagaimana dia menjaga titipan keimanan. Apakah dia menyampaikan kebenaran wahyu secara utuh atau mengencerkannya untuk menyenangkan dunia? Kehidupan doanya diperiksa. Apakah ia mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu? Ataukah ia terpengaruh oleh perhitungan manusia? Tindakan pastoralnya dibeberkan. Apakah ia mencari domba yang hilang, atau apakah ia puas menggembalakan domba yang sudah ada di kandangnya? Dan akhirnya, kerendahan hatinya diuji dalam wadah ilahi. Apakah dia membawa tiara kepausan sebagai salib atau mahkota? Padre Pio mengajarkan kita bahwa ini adalah sebuah penghakiman di mana penipuan diri sendiri tidak mungkin dilakukan. Setiap keputusan yang diambil dari tahta Petrus diterangi oleh kebenaran ilahi, bahkan menembus niat terdalam. Setiap jiwa yang berada di bawah asuhannya membebani keseimbangan surgawi. Peluang yang terlewatkan terasa berat seperti gunung, namun hati yang terhibur bersinar seperti bintang yang memihaknya. Hal yang paling mengherankan, menurut Santo Pietrelcina, adalah bahwa jiwa kepausan mengakui keadilan sempurna dari keputusan ilahi, apapun itu. Tidak ada pembelaan yang mungkin dilakukan, yang ada hanyalah penerimaan kebenaran dalam bentuknya yang paling murni dan cemerlang. Jika jiwa paus lolos dari penghakiman, mungkin setelah menjalani masa penyucian di api penyucian, karena bahkan paus pun mungkin membutuhkannya, saat mulia untuk masuk ke surga akan tiba. Padre Pio menggambarkan pemandangan ini dengan kata-kata yang nyaris tidak menggambarkan kemegahannya. Gerbang surga terbuka lebar. Bunyi terompet menandakan kedatangan sang gembala yang kini telah menjadi seekor domba. Dan di sana, membentuk koridor terang dan kemuliaan, adalah semua orang kudus yang mendahuluinya dalam pelayanan kepausan. Dari Petrus hingga para pendahulunya, semua paus suci hadir untuk menerima saudara mereka. Masing-masing dari mereka memahami apa artinya memikul beban kepausan. Malam-malam penderitaan, keputusan-keputusan yang mustahil, kesepian seseorang yang harus membimbing semua orang tanpa ada seorang pun yang membimbingnya kecuali Roh Kudus. Ini adalah momen saling pengakuan, pemahaman mendalam. Pendatang baru diterima dengan pelukan persaudaraan oleh mereka yang berbagi salib yang sama. Tidak ada persaingan, tidak ada perbandingan, yang ada hanyalah kegembiraan orang yang telah menyelesaikan perlombaannya dan kini menerima mahkota kehidupan. Namun bukan hanya paus yang menerimanya. Menurut penglihatan Padre Pio, hadir juga semua orang kudus yang kanonisasinya dipromosikan pada masa kepausannya. Mereka yang diangkatnya ke altar kini menyambutnya sebagai saudara dalam kemuliaan. Itu adalah lingkaran kekudusan sempurna yang tertutup dalam kekekalan. Dan di luar itu, yang merupakan kumpulan orang banyak yang tidak dapat dihitung, adalah semua jiwa yang mencapai surga berkat pelayanannya. Orang-orang anonim yang menemukan Kristus melalui perkataannya, yang bertekun dalam iman berkat kesaksiannya, yang menemukan panggilan mereka diilhami oleh teladannya, inilah mahkota kemuliaannya yang sesungguhnya, buah paling autentik dari penggembalaannya. Padre Pio mengungkapkan bahwa di surga setiap paus mempunyai tempat khusus di dekat takhta Kristus, bukan sebagai sebuah keistimewaan, namun sebagai kelanjutan dari pengabdiannya. Karena bahkan dalam kemuliaan kekal, mereka tetap menjadi gembala, menjadi perantara bagi gereja yang melakukan perjalanan di bumi, mengawasi kawanan domba yang pernah dipercayakan kepada mereka. Sungguh indah mengetahui bahwa, menurut wahyu-wahyu ini, para paus di surga menaruh perhatian khusus terhadap penerus mereka.
Mereka terus-menerus menjadi perantara bagi paus yang berkuasa, mendampinginya secara tak kasat mata, menguatkannya di saat-saat pencobaan, membentuk rantai doa dan perlindungan yang tak terputus yang terbentang dari Petrus hingga saat ini. Dan ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang hanya dibagikan Padre Pio kepada orang-orang terdekatnya. Di surga, para paus akhirnya memahami arti sebenarnya dari masa kepausan mereka. Mereka melihat bagaimana hal itu sesuai dengan rencana ilahi, bagaimana kegagalan mereka, pada kenyataannya merupakan kemenangan tersembunyi, bagaimana Tuhan menulis lurus dengan garis-garis yang tampak bengkok. Seorang paus yang meninggal karena merasa gagal dalam misinya, menemukan dengan takjub buah dari penderitaannya. Yang lain, yang dikritik keras dalam hidup, sekarang melihat jiwa-jiwa diselamatkan berkat kesetiaannya yang berlawanan dengan budaya. Perspektif keabadianlah yang mengungkapkan nilai sebenarnya dari setiap masa kepausan. Wahyu-wahyu Padre Pio tentang momen suci ketika seorang paus melangkah menuju keabadian, bukan sekadar sekilas pandang ke dalam dunia ilahi. Ini adalah undangan mendalam untuk merenungkan kehidupan kita sendiri dan warisan yang sedang kita bangun. Saat merenungkan perjalanan luar biasa ini, dari mobilisasi para malaikat hingga penghakiman khusus seorang pontifex, saya tersentuh oleh beratnya tanggung jawab yang dipercayakan kepada wakil Kristus. Namun yang bergema lebih dalam adalah kebenaran universal bahwa setiap dari kita, dengan caranya masing-masing, membawa misi dari Tuhan. Kematian seorang paus, sebagaimana diungkapkan Padre Pio, adalah peristiwa kosmik di mana langit dan bumi bertemu, tetapi juga cermin dari kematian kita sendiri dan tujuan kita. Ini menantang kita untuk bertanya, bagaimana kita mengelola waktu, bakat, dan hubungan yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Pesan ini tidak hanya untuk para penerus Petrus. Ini adalah panggilan bagi setiap hati yang ingin hidup dengan niat dan dengan keabadian sebagai tujuan. Salah satu pelajaran paling kuat yang saya petik adalah pentingnya kesetiaan dalam momen-momen kecil sehari-hari. Penglihatan Padre Pio menunjukkan bahwa penghakiman seorang paus tidak bergantung pada kemasyhuran duniawi, melainkan pada kerendahan hati, kesetiaan, dan kasih kepada kawanan domba. Hal ini langsung relevan dengan kehidupan kita. Baik Anda seorang orang tua yang membimbing anak-anak, rekan kerja yang menawarkan kata-kata penyemangat, atau teman yang mendengarkan di saat dibutuhkan, tindakan Anda bergema hingga keabadian. Dalam budaya Indonesia, yang sangat menghargai harmoni sosial dan nilai-nilai gotong royong, kita sering merayakan hal-hal yang terlihat. Pikirkan perayaan komunal atau pencapaian bersama, tetapi Padre Pio mengingatkan kita bahwa Tuhan menghargai pilihan-pilihan yang tenang dan konsisten. Misalnya, memilih untuk berdoa bagi seseorang daripada tersesat di ponsel atau memaafkan kesalahan alih-alih menyimpan dendam, mungkin tampak sepele. Tetapi ini adalah benang-benang yang menenun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saya mulai memeriksa rutinitas harian saya, bertanya pada diri sendiri, apakah saya mencari kehendak Tuhan dalam hal-hal biasa? Apakah saya menjadi jembatan menuju iman bagi orang lain? Atau terlalu terpaku pada agenda saya sendiri? Pelajaran lain adalah urgensi untuk hidup dengan kesiapan. Penekanan Padre Pio pada penghakiman khusus paus, di mana setiap keputusan terungkap, menegaskan bahwa kita juga akan menghadapi pencipta kita. Di Indonesia, di mana keragaman agama dan tradisi spiritual begitu kaya, kita sering diingatkan akan kefanaan hidup, tetapi ini bisa hilang dalam kesibukan sehari-hari. Kematian seorang paus mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, dan kita tidak tahu kapan napas terakhir kita akan tiba. Ini bukan tentang rasa takut, melainkan tentang kebijaksanaan. Saya mulai menerapkan pemeriksaan batin setiap malam, terinspirasi oleh nasihat Padre Pio untuk menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir. Sebelum tidur, saya merenungkan hari saya. Apakah saya menunjukkan kasih? Apakah saya melewatkan kesempatan untuk melayani? Kebiasaan ini membantu saya menyambut setiap pagi dengan tujuan baru, sadar bahwa setiap pilihan membentuk kesiapan jiwa saya untuk keabadian. Ini adalah langkah praktis yang bisa dilakukan siapa saja. Luangkan 5 menit untuk meninjau hari Anda, meminta Tuhan menunjukkan di mana Anda bertumbuh dan di mana Anda bisa memperbaiki diri.
Aspek komunal dari iman juga menonjol. Gambaran para kudus di surga menyambut seorang paus bersama dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanannya, mengingatkan saya bahwa hidup kita saling terhubung. Di Indonesia, di mana semangat kebersamaan dan kekeluargaan sangat dihargai, kekristenan memanggil kita untuk hidup dalam persekutuan. Saya merasa tertantang untuk mempertimbangkan jiwa-jiwa yang Tuhan tempatkan di jalan saya, keluarga, tetangga, bahkan orang asing. Apakah saya membantu mereka menemukan Kristus? Tindakan sederhana seperti mengajak teman ke gereja, menjadi relawan di komunitas lokal, atau berbagi kata-kata penyemangat bisa menabur benih iman. Baru-baru ini, saya memulai kelompok doa kecil dengan teman-teman, dan sungguh menyentuh melihat bagaimana berbagi perjalanan spiritual kami menguatkan kami semua. Ini mencerminkan peran Paus sebagai gembala dan mengundang kita masing-masing untuk menjadi gembala di lingkungan kita sendiri, membimbing orang lain menuju harapan. Akhirnya, kata-kata Padre Pio, berdoa, berharap, dan jangan khawatir, menawarkan pegangan dalam dunia yang serba cepat dan penuh kecemasan. Kepastian bahwa Tuhan memimpin gereja, bahkan setelah kematian seorang paus, mengingatkan kita bahwa Dia juga mengendalikan hidup kita. Saya menemukan kenyamanan dalam berdoa rosario seperti yang dianjurkan Padre Pio, terutama saat hidup terasa berat. Ini adalah cara nyata untuk menyerahkan kekhawatiran saya dan menyelaraskan hati saya dengan damai Tuhan. Saya mengajak Anda untuk mencobanya. Luangkan 10 menit untuk berdoa 1 dekade rosario, mempersembahkannya untuk seseorang yang membutuhkan. Ini adalah langkah kecil yang bisa mengubah perspektif Anda. Merujuk pada wafatnya Paus Fransiskus dan realitas surgawi yang diungkapkan Padre Pio, mari kita berkomitmen untuk hidup dengan keabadian sebagai tujuan. Mari kita setia dalam hal-hal kecil, siap untuk penghakiman kita sendiri, terhubung dengan komunitas kita, dan berakar dalam doa. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk bertindak sekarang. Berikan tanda suka pada video ini untuk menyebarkan pesan penuh harapan ini, bagikan dengan seseorang yang membutuhkan dorongan, dan berlangganan ke saluran kami untuk menyelami lebih dalam misteri iman kita. Yang terpenting, tinggalkan komentar di bawah. Mungkin tulis "Siapkan aku Tuhan untuk pertemuan denganmu", atau bagikan bagaimana video ini menginspirasi Anda. Dukungan Anda membantu kami menjangkau lebih banyak jiwa dengan kebenaran ini. Mari kita hormati Paus Fransiskus dengan berdoa untuk jiwanya dan menjalani pelajaran dari momen suci ini. Bersama, mari kita bangun kehidupan yang bergema hingga keabadian. Sampai jumpa di video berikutnya.